Nama saya Franggis M. Situmorang dengan NIM 2003100163 dari Universitas STOK Binuguna Medan. Di sini saya akan membahas ataupun kita akan membahas macam-macam metode pembelajaran atau dalam bentuk ataupun mencakup pengertian, jenis dan contohnya. Adapun pengertian metode pembelajaran yaitu metode pembelajaran ini merupakan suatu proses yang sistematis dan teratur yang dilakukan oleh pendidik dalam penyampaian materi kepada muridnya. Dengan adanya cara ini, kita mengharapkan proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik atau berjalan dengan efisien. Ada banyak manfaat yang bisa dirasakan ataupun kita rasakan ketika seorang pendidik menggunakan metode pembelajaran yang sistematis dalam proses belajar mengajar. Ada 10 jenis ataupun macam-macam model metode pembelajaran. Yang pertama adalah metode penceramah. Metode ceramah adalah metodologi pembelajaran dan penyampaian informasi pembelajaran kepada murid dilakukan dengan cara lisan ataupun dengan cara kata-kata sendiri gitu. Seorang guru memahami pembelajaran ya. Setelah itu guru bisa mengajarkan ataupun memberitahu gitu kepada murid-muridnya. Ini berguna ataupun lebih banyak digunakan di tempat-tempat yang luas ataupun anggotanya ataupun murid-muridnya yang banyak gitu, agar semuanya boleh bisa mendengar gitu. Biar metode ceramah ini memang baik, tapi kita bahas keunggulannya. Ada keunggulannya metode ceramah ini. Metode ceramah ini memiliki keunggulan yaitu bisa memberi pembahasan di tempat-tempat yang memiliki banyak orang ataupun tempat luas, ya seperti di aula, ya sewaktu rapat ataupun bukan rapat, seperti aula ataupun sewaktu seminar, ya bisa dikatakan seperti itu. Ya di situ kita bisa membahas ataupun menggunakan metode ini. Dan metode ini pun mempunyai kekurangan, yaitu dalam menggunakan metode ini maka kondisi kelas akan dipegang dan diatasi sepenuhnya oleh guru ataupun si pembicara. Bahkan guru juga bisa menjadi kurang tahu perkembangan anak didiknya secara pasti. Dengan menggunakan metode ceramah ini, proses timbal balik dan pemahaman seorang anak akan berbeda seperti biasanya gitu. Dan yang kedua adalah metode diskusi. Metode diskusi ini bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang yang membuat suatu masalah gitu ataupun sebuah kayak pembahasan gitu. Nah, di metode diskusi inilah dilakukan seperti itu untuk memecahkan suatu masalah ataupun ya masalah yang dipikirkan ataupun yang timbul dalam suatu kelompok pembelajaran atau apalah sebagainya. Diskusi ini pun memiliki banyak jenis, yaitu diskusi formal, non formal, panel, simposium, dan lecture discussion. Metode diskusi ini mempunyai keunggulan, yakni metode ini proses belajar mengajarnya dapat membangun suasana kelas yang lebih menarik dan tidak membosankan. Setiap murid akan dituntut untuk berani menyampaikan pendapatnya secara berpikir secara mendalam. Selain itu, metode diskusi ini mengajarkan kepada para murid untuk mampu bersikap kritis dan sistematis dalam berpikir. Dan yang paling penting,
adalah pengalaman setiap murid mengenai etika dalam bermusyawarah. Dan metode diskusi ini mempunyai kelemahan juga, yaitu dalam metode ini pastinya setiap murid dituntut untuk aktif, dan tentu tidak semua murid mampu mengikuti metode tersebut, karena setiap murid juga memiliki batasan ataupun kepintaran ataupun tahapan-tahapan ataupun level gitu untuk berpikir. Ini kalaupun si murid bisa cepat paham, dia bisa untuk digunakan metode ini. Tetapi ada juga metode ataupun ada juga murid yang ya daya tangkapnya kurang, daya berpikirnya kurang. Ya ini memicu kelemahannya dalam metode diskusi ini gitu. Yang ketiga adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode yang dalam menyampaikan suatu informasi dilakukan melalui interaksi antara guru dan murid. Metode yang satu ini adalah suatu cara untuk menyampaikan pelajaran sekolah dengan cara seorang guru memberikan pertanyaan kepada muridnya. Kalau setelah sang guru menjelaskan, pasti ada saatnya ataupun ada waktunya untuk seorang guru bertanya apakah muridnya sudah paham atau tidak. Gitu. Jadi kalau ada juga murid yang sewaktu ditanya itu diam, tapi sebenarnya dia tidak tahu itu. Maka dari itu, ini salah satu kelemahan dari murid ataupun kelemahan dari metode tanya jawab seperti ini. Tapi kalau si murid tidak takut untuk bertanya ataupun dia memang sudah kurang paham, dia boleh bertanya. Malah itu lebih bagus daripada yang sok ngerti padahal tidak ngerti. Gitu. Yang keempat, metode ceramah plus. Metode ceramah plus dan metode ceramah ini tidak jauh beda. Metode ceramah plus ini dia perkembangan dari metode ceramah yang sudah jelaskan pertama tadi. Pengertian metode ceramah ini plus ini adalah sistem pembelajaran yang menggunakan lisan serta dikombinasi dengan metode yang lain. Contohnya metode ceramah plus tanya jawab, metode ceramah plus diskusi dan tugas, dan metode ceramah plus demonstrasikan dan latihan. Yang kelima, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode dengan menggunakan benda, alat, ataupun bahan-bahan informasi yang dapat memberikan gambaran yang nyata. Dia nggak omong kosong. Dia nggak omong kosong ataupun kayak seperti berdongeng, tetapi langsung jelas gitu. Keunggulan metode ini adalah setiap murid dapat dengan mudah memahami materi dengan cara menghafal apa yang telah disampaikan oleh guru. Dihafal ataupun dipahami lah. Tapi kalau menurut saya lebih baik itu bahan itu ataupun pembelajaran itu kita pahami daripada kita hafal. Karena kalau dihafal pasti akan lupa. Tapi kalau kita pahami, kita boleh dapat menjelaskan ataupun mengerti dengan cara kita sendiri. Ataupun dengan kata-kata kita. Kekurangan metode demonstrasi ini adalah banyak metode ini berjalan tidak kondusif. Apabila dilakukan dengan jumlah murid yang terlalu banyak, pastinya setiap murid akan berebut tempat untuk melihat benda yang dijadikan demonstrasi. Kalau ya masih anak murid gitu, anak sekolahan ataupun siswa atau siswi, sewaktu ditunjukkan kayak benda untuk demonstrasi, pasti banyak murid yang inisiatif gitu, memiliki inisiatif untuk melihat benda tersebut. Apa sih yang digini-gini kan gitu? Apa sih yang dibicarakan? Benda apa sih gitu? Pasti mereka memiliki inisiatif sendiri. Tapi ada juga murid
yang nggak mau tahu, belajar situ, mampus itu gitu. Tapi lebih baiknya murid ini memiliki inisiatif sendiri gitu. Dia sewaktu ada benda untuk didemonstrasikan, dia itu pengen tahu, rasa pengen tahu itu yang membuat dia pintar ataupun cerdas gitu. Yang keenam, metode latihan atau drill. Metode ini adalah metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran atau informasi melalui bentuk latihan-latihan. Metode latihan mendidik murid ini berfungsi untuk melatih keterampilan fisik serta mental seorang murid gitu. Keunggulan metode latihan keterampilan ini ataupun drill ini yaitu dapat membangun kecerdasan motorik dan keterampilan yang dimiliki murid. Misalnya saja membuat gambar, tulisan yang menarik ataupun menghafal sesuatu. Selain itu, murid juga bisa mendapatkan kecerdasan mental. Misalnya saja bisa memahami berbagai tanda dan simbol ataupun olah rasa. Kelemahan dari metode drill ini, dia bisa saja mengurangi ide, kreativitas, dan inisiatif seorang murid. Hal ini disebabkan karena murid terlalu diarahkan untuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh gurunya. Misalnya gurunya mau ini, harus kayak gini, gitu. Padahal siswanya bisa mempunyai cara tersendiri, gitu. Padahal tujuannya sama, gitu. Yang ketujuh, metode perancangan. Pengertian metode perancangan ini adalah metode pembelajaran dengan cara memberikan tugas pada setiap murid. Keunggulannya adalah untuk mengajarkan kepada murid agar membuka cakrawala, berpikir yang lebih luas, ataupun wawasan, dan sudut pandang yang baru. Murid itu ditekankan untuk berwawasan yang luas, berimajinasi gitu. Kelemahannya dari metode ini adalah membutuhkan dukungan negara dalam penerapannya. Karena biaya-biaya ataupun harga-harga dalam untuk merancang gini itu harus didukung, gak boleh setengah-setengah itu. Dan memang dukungan negara itu memang harus itu penting sekali. Yang kedelapan, metode percobaan. Metode percobaan ini ataupun jenis metode pembelajaran ini dengan membentuk ataupun bentuk memberikan kesempatan kepada murid untuk mengerjakan suatu percobaan yang baik gitu. Metode percobaan ini bisa dilakukan perorangan atau kelompok. Tujuan dari pelaksanaan metode percobaan ini adalah agar setiap murid secara mandiri berusaha untuk mencari solusi permasalahan yang sedang dihadapinya saat ini. Dengan adanya metode ini, murid itu lebih bisa berpikir dewasa gitu. Ya, berpikir sistematis dan ilmiah lah. Kelebihan dari metode ini adalah dapat membuat murid menjadi lebih berani dan memberikan suatu kesimpulan atau kebenaran. Hal itu karena apa yang mereka sampaikan merupakan hasil dari percobaan yang telah mereka lakukan sendiri. Kekurangannya terletak pada alat yang digunakan untuk percobaan. Karena biasanya alat untuk percobaan ini kurang memadai dengan jumlah murid. Karena harga dari alat percobaan juga cukup mahal, sehingga setiap murid akan memiliki kesempatan yang terbatas untuk melakukan percobaan. Yang kesembilan, metode pembelajaran Jing Shui. Tahukah kamu, apakah kamu tahu apa itu pembelajaran Jing Shui? Pernah dengar? Yuk kita bahas.
Tahukah Anda model pembelajaran kooperatif Jing Shui ini terinspirasi dari cara pemakaian gergaji loh. Pengertian metode pembelajaran Jing Shui adalah cara pembelajaran secara berkelompok. Caranya dengan membagi setiap anggota kelompok untuk mampu menguasai salah satu dari bagian materi tersebut. Setelah setiap anggota menguasai materi bagiannya, selanjutnya mereka saling mengerjakan materi kepada keanggotaan kelompok yang lain, sehingga seluruh kelompok mampu memahami keseluruhan materi yang sebelumnya dibagi-bagi tersebut. Ya, seperti kerjasama kelompok gitu. Misalnya si A untuk mencari materi yang ini, si B yang ini, si C yang ini, D si ini. Jadi yang si A, B, C, D ini, setelah si A menjelaskan, si B menjelaskan, si C menjelaskan, si D menjelaskan, sama-sama tahu gitu. Aturan si B nggak tahu penjelasan si A, si C nggak tahu penjelasan si A, si D nggak tahu gitu, dan seterusnya. Jadi mereka sama-sama tahu. Dan yang ke-10, metode mengajar bergu atau team teaching method. Metode pembelajaran yang satu ini dilakukan dengan guru yang berjumlah lebih dari satu. Nah, setiap guru nantinya akan mendapat tugas sendiri-sendiri yang telah dibagi oleh satu koordinator. Bentuk dari metode ini ada 2 macam, yaitu tulis dan lisan. Bila memperoleh lisan, setiap guru soal kemudian dikombinasikan dengan soal dari seluruh guru. Sedangkan ketika dalam bentuk lisan, setiap murid akan ditanya langsung oleh beberapa guru penguji. Sekarang tentang alat pengajaran. Media pengajaran adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta perangsang peserta didik untuk belajar. Contohnya buku, film, kaset, CD, dan lain-lain. Contoh alat tulis, alat peraga, yaitu alat pembantu pengajaran yang mudah memberi pengertian kepada peserta didik atau suatu bentuk berwujudan dari suatu pengertian. Lalu setelah alat pengajaran, pindah ke media pembelajaran. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses dalam belajar mengajar. Media pembelajaran dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan belajar, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang lebih efektif. Adapun jenis-jenis media pembelajaran yaitu terdapat 6 jenis metode pembelajaran menurut Helnitz and Moelenda. Yang pertama, teks. Teks merupakan elemen dasar bagi menyampaikan suatu informasi yang mempunyai berbagai jenis dan bentuk tulisan yang berupaya memberi daya tarik dalam penyampaian informasi. Yang kedua, media audio. Media audio ini membantu menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan. Jenis audio termasuk suara latar, musik, atau rekaman suara dan lainnya. Yang ketiga, media visual. Media yang dapat memberikan rangsangan visual seperti gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster, papan, buletin, dan lain-lainnya. Yang keempat, media proyeksi gerak. Itu termasuk di dalamnya film gerak, film gelang, program TV, video kaset, yang di dalamnya CD, VCD, atau DVD. Yang kelima, benda-benda tiruan atau miniatur, seperti benda-benda 3 dimensi yang dapat disentuh dan diraba oleh siswa. Media ini dibuat untuk mengatasi keterbatasan, baik objek maupun situasi, sehingga proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Yang keenam, manusia. Manusia termasuk di dalam guru, siswa, atau para ahli di bidang materi tertentu. Baru media-media yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran. Dalam buku Arif dan kawan-kawan yang berjudul Media Pendidik, disebut beberapa jenis media yang lazim dipakai dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai berikut. 1. Media visual. Itu meliputi gambar atau foto, sketsa, diagram, bagian atau chart, grafik, kartun, poster, papan planel, papan buletin. Yang kedua, media audio. Media audio adalah jenis media yang berhubungan dengan indera pendengaran. Misalnya kayak lagu gitu,
lagu ataupun video-video gitu. Pesan yang akan disampaikan dituang ke dalam lambang-lambang auditif. Beberapa jenis media yang dapat digolongkan ke dalam media audio adalah sebagai berikut, seperti radio, alat perekam magnetik, media proyeksi diam. Beberapa media yang termasuk ke dalam media proyeksi diam diantaranya seperti film bingkai, film rangkai, dan OHT atau overhead transparency. Lalu OQ proyektor, microfiche gitu. Yang keempat, media proyeksi gerak dan audiovisual. Itu meliputi film gerak, film gelang, program TV, video, multimedia, dan benda. Lalu kita bahas tentang bahan pembelajaran. Itu menurut bahan standar nasional pendidik, bahan ajar merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Kedua, menurut Mulyasa, bahan ajar merupakan salah satu bagian dari sumber ajar yang dapat diartikan sesuatu yang mengandung pesan pembelajaran, baik bersifat khusus maupun yang bersifat umum, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran. Yang ketiga, menurut Sujana, bahan ajar merupakan suatu pendekatan yang digunakan oleh seorang guru atau pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran melalui tahapan-tahapan tertentu, sehingga siswa dapat mengikuti proses pembelajaran belajar mengajar. Yang keempat, menurut kurikulum tingkat satuan pendidikan, bahan ajar adalah secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Yang kelima, menurut Winkel, bahan ajar adalah bahan yang digunakan untuk belajar dan mencapai tujuan instruksional, di mana siswa harus melakukan sesuatu terhadap sesuatu menurut perilaku tertentu. Yang keenam, menurut Widodo dan Jasmandi dalam Ika Lestari, bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan dan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi dan subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Yang ketujuh, menurut Iskandar Wasid dan Dadang Sunandar, bahan ajar merupakan seperangkat informasi yang harus diserap peserta didik melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedelapan, menurut Tiana Wardana, menambahkan bahwa bahan ajar merupakan suatu media untuk mencapai keinginan atau tujuan yang akan dicapai oleh peserta didik. Sampai sekian pembahasan ataupun video yang saya buat dalam mengembangkan materi tersebut. Sekian dan terima kasih.